السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالقبول إلى حضرة النبي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهين إلى محمد ما زال من وجدي متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفلاه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا
محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Mudah-mudahan kita besok dimasukkan ke surganya Allah bersama beliau-beliau dalam surga yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Wabil khusus kita mudah-mudahan masuk dalam dahu tadi al-jannatu wa na'imuha, surga Allah dan nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Sa'dun liman yusalli wa yusallimu, itu semua dipersiapkan oleh Allah
agar semua mendapatkan kapijan, khususnya hamba Allah kita, orang yang biasa bersolawat dan bersalam pada Nabi Muhammad SAW. Memang surga Allah itu disiapkan oleh Allah, sekaligus dijanjikan agar ditempati hamba-hambanya yang senantiasa bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah kebetulan malam ini kita juga bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di Langgar Hidayah Kauman untuk mengikuti pengajian rutin setiap Jumat malam Sabtu. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara pengajian rutin malam ini. Kebetulan sebentar lagi mudah-mudahan kita panjang umur, kita masuk pada bulan Maulid Nabi. Bulan Maulid Nabi itu bulan di mana Allah Ta'ala melahirkan Nabi Muhammad. Rabiul Awal 1450 Hijriah yang lalu, hampir 15 abad. Nabi Muhammad itu termasuk nabi yang diprioritaskan oleh Allah sebagai nabi yang menjadi pilihan. Bahkan status beliau sebagai nabi juga hamba Allah pilihan menjadi sebab wujudnya alam semesta. Sedangkan semua nikmat-nikmat Allah itu pangkalnya adalah Nabi Muhammad. Disebutkan dalam uraian Ar-Rahman sebagai Allah yang Maha Pengasih kepada hambanya, termasuk kepada kita. Maknanya di situ Al-Mun'imu bijalail ni'am. Allah Ta'ala yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Kalau kita mengaji ilmu pengetahuan di pondok pesantren, khususnya diberi penjelasan oleh guru kita, para kiai itu, para ustadz, bahwa nikmat yang besar-besar itu Allah Ta'ala turunkan ke hambanya ke dunia. Ada 5 yang besar-besar, bisa dihitung yang besar-besar, tetapi jumlah identitasnya itu 5. Pertama, adanya Nabi Muhammad. Itu nikmat yang terbesar. Yang kedua, adanya agama Islam, nikmat terbesar. Yang ketiga, adanya kitab suci Al-Quran, firman Allah, itu nikmat terbesar. Yang keempat, adanya alam semesta, langit bumi berikut isinya. Itu termasuk nikmat Allah yang besar-besar, golongan yang besar. Terakhir adalah jiwa kita masing-masing diciptakan oleh Allah, diterima oleh individu, termasuk diri kita masing-masing, mendapat nikmat yang besar-besar, yang nomor 5 itu. Jadi jiwa dan raga kita itu bagi kita sebagai hamba Allah yang sifatnya individual adalah mendapatkan nikmat besar. Terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani. Itu disebut nikmat yang paling besar. Dari semua 5 tadi, Nabi Muhammad, agama Islam, Quran, dan alam semesta, kemudian masing-masing individu, badan awak dewi masing-masing, itu yang 4
mulai dari Islam, Quran dan alam semesta berikut pribadi kita itu, diri kita, badan kita masing-masing itu adalah ada itu sebab Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi penyebab adanya semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, supaya kita lebih istilahnya mantap ya, lebih yakin bahwa diri kita adalah ciptaan Allah yang disebabkan oleh Allah terciptanya Nur Muhammad, lalu diri kita ada. Itu secara hakiki, itu hakikat substansial. Tapi secara majasi, zahiran itu sebab kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita. Jadi ada dua, selain Allah itu ada dua, Nabi Muhammad dan bapak ibu kita. Itu oleh Allah Ta'ala diperintah kita supaya berterima kasih kepada Allah terutama dan kepada kedua orang tua. Dalam surah Luqman itu kan dikatakan oleh Allah Ta'ala, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaklah kamu mensyukuri nikmat yang kuberikan padamu, bersyukur padaku, kata Allah, berterima kasih maksudnya, dan bersyukur juga kalian kepada bapak ibumu. Ilayyal masir, nanti kamu tempat kembalinya kepada saya, kata Allah. Lebih secara substansial, selain Allah maksudnya Nabi Muhammad, bukan bapak ibu. Bapak ibu kita nomor 2 itu. Nomor 1 Nabi Muhammad, karena ITW itu dilahirkan oleh Allah sebab Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itulah ungkapan sedemikian rupa dalam kitab Sholawat Ad-Warsenji itu dikatakan di sana, a'las sama'i sama Muhammad. A'las sama, paling tingginya langit di atas itu. A'las sama Muhammad. Masih tinggi Nabi Muhammad. Langit sampai lapis 7, Sidratil Muntaha, tempatnya Nabi Muhammad Isra di situ, Mi'raj. Di atasnya itu posisi Nabi Muhammad masih ada. A'las sama Muhammad. Luar biasa. Memang status beliau itu hamba Allah, Nabiullah, tapi pilihan itu. Kenapa saya bawakan malam ini? Ya menyambut kelahiran Nabi yang akan datang itu. Setiap majelis taklim biasanya yang notabene mereka itu memperingati Maulid Nabi, biasanya setiap tahun Maulid Nabi itu. Bahkan di sini ada organisasi gerakan sholawat namanya Jamuri. Kalau Jamuro itu golongan bapak-bapak, tapi kalau Jamuri golongan ibu-ibu. Itu sudah terjadwal. Kalau dulu itu selama 12 malam, sekarang katanya sampai 1 bulan. Banyak perorangan atau organisasi atau lembaga seperti pondok pesantren ngunduh kerawan Jamuro atau Jamuri.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Jamoroh itu jamaah ya pencinta Rasulullah itu namanya. Jamoroh itu jamaah Rasulullah ya. Jamo. Dulu waktu dibentuk di Solo itu jemaahnya ya paling 15 orang ya. Soalnya dari rumah ke rumah Pak Mubarak ngunduh datang Jamoroh itu 15 orang misalnya. Mungkin Mas Huda ngunduh datang mungkin sampai 16 sampai 17. Walhasil dari rumah ke rumah itu ya sebanyak itu. Dari 10 sampai 15, 17. Lama-lama diundang kelurahan yang datang ratusan. Sampai sekarang kalau yang hadir yang isi pengajian itu orang yang terkenal, biasanya Jamoroh itu disambut dengan jamaah yang paling banyak. Mulai meledak itu sekitar 12 tahun yang lalu ya. Itu di Nusukan itu, depan pasar Nusukan itu, Pertelon itu dari barat ke timur kan notok ke pasar Nusukan. Di utaranya Pertelon itu panggungnya. Jemaahnya itu dari Pertelon itu sampai ke Palang Juklu utara sana. Kalau ke selatan hampir ke Jumbatan utara terminal. Kalau ke barat hampir ke Prodiman sana. Yang datang kami undang Gus Mos itu, yang menyambut tentang peringatan Maulid Nabi itu. Jamoroh yang diundang. Ya alhamdulillah ternyata gerakan itu ikut mewarnai kota Solo yang biasa kalau paling ramai itu wayangan, dangdutan gitu. Ya yang jelas pasar malam gitu ya. Tapi kalau ada Jamoroh ya Jamoroh juga ramai juga. Nah, berarti masyarakat Solo itu sama-sama menghormat kegiatan yang ada di daerahnya. Tapi yang jelas kalau Jamoroh itu arahnya menuju ke surga itu. Kalau yang lain saya tidak tahu itu. Nah, tapi kalau Jamoroh itu mengajak kita cinta kepada Nabi, menghormat Nabi gitu ya. Bukan menyembah Nabi Muhammad, ya cuma sekedar hubun Nabi, ikram ala Nabi Muhammad itu. Kebetulan pribadi Nabi sendiri banyak memang tanda-tanda kebesaran Allah itu ayatullah namanya. Ya termasuk para nabi, terutama Nabi Muhammad, para ulama, para solihin itu termasuk syiar agama. Syiar agama itu kalau benda, tempat seperti musholla, masjid, madrasah, pondok pesantren itu syiar agama. Terus orang-orangnya yang senang belajar ngaji dan guru-guru yang ngasih ilmu itu syiar agama. Kalau ingin banyak, ya digerakkan sedemikian rupa. Bahkan ada ritual tahunan sampai tutup jalan di sini biasanya. Setelah COVID kemarin dilarang. Contohnya kalau hari raya kan dalam rangka sholat hari raya Idul Kurban, Idul Adha atau Idul Fitri. Umat Islam keluar semua mengangkat syiar agamanya sampai ke jalan-jalan. Itu kalau ritual ibadah. Tapi kalau mengangkat
syiar agama kepada makhluk, terutama Nabi Muhammad. Terus para sahabat Nabi, para sahabat Nabi, para ulama, tabi'in, ustadz itu semua termasuk hamba Allah yang menjadi syiar agama. Kalau manusia itu Allah Ta'ala ngantikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghormat, mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka sesungguhnya ia adalah bukti bahwa hatinya sedang bertakwa kepada Allah. Takwanya seseorang itu menjadi tanda dengan cara menghormat syiar agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ada kalau kita mengadakan kegiatan, bukan cuma pengajian, bukan cuma ada acara ritual semata, tetapi kita menghadiri acara tersebut itu, hadir itu termasuk menghormat tanda-tanda kebesaran agama Allah maksud. Nah, malam ini kita mengadakan sambutan untuk menyambut Rabiul Awal, insyaallah tanggal 14 Agustus, termasuk tanggal 1 Rabiul Awal. Lalu kita menyambut sedemikian rupa, membawakan akhlak Rasulullah, caranya Rasulullah mengatur keluarganya, caranya Rasulullah mendakwakan agama Allah kepada masyarakat. Kita bisa mencontoh caranya saja sudah dapat pahala besar. Karena dalam Al-Quran Allah tahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha ta'ala wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada untuk kalian semua di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah, suri teladan yang baik. Gunanya supaya kita mencontoh akhlak Rasulullah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi itu juga akan diberikan oleh Allah liman kana yarjullah, kepada orang yang mengharap ridha Allah. Wal yaumal akhir, dan orang yang mengharap selamat besok di yaumil akhir, hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan juga dia ingat kepada Allah, berzikir dengan zikir yang banyak. Jadi uswah hasanah yang ada pada diri Rasul itu akan ditiru oleh 3 kelompok tadi. Orang yang mengharap keridhaan Allah besok di akhirat, orang yang mengharap di yaumil akhir itu nanti selamat, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan cara yang sangat banyak, itu berarti dia senantiasa mencontoh kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasul itu tidak mungkin 100%. Tapi kalau bisa mencontoh walaupun hanya 10%, ya lumayan daripada tidak mau mencontoh Rasul. Kalau mencontoh 100% ya sulit. Ada
tindakan Nabi itu yang tidak bisa ditiru oleh semua orang. Iya, karena Rasul itu dalam riwayat pernah tidak dahar, tidak makan selama 2 atau 3 hari. Tapi Rasul itu tetap bertahan dengan cara mengikat perutnya dengan cetut yang agak jadi perut itu diikat sedemikian rupa supaya tidak goyang. Karena perut kalau kosong itu kan goyang. Orang sekarang mencontoh Nabi seperti itu tidak ada. Jangan-jangan lapar. Harga mahal saja udah protes terus. Bukan saya tidak setuju orang protes itu. Bagus itu memberi motivasi kepada yang lain. Cuman itu menandakan bahwa dirinya dia itu tidak bisa menjadi orang yang sabar itu tadi. Ya sedikit-sedikit protes, demo. Bukan saya tidak setuju demo karena mereka bangga karena dengan demo itu pemerintah bisa berubah kan gitu ceritanya. Cuman kalau orang yang sudah ngaji kepada kiai yang alim tidak mau demo itu karena begini, itu di samping buang-buang waktu elek itu, akhlaknya kan jadi elek soalnya misu-misu di jalan, ngomong-ngomong eleknya orang di jalan itu kan termasuk ghibah itu. Kalau santri tidak mau, bukan tidak mau demo, mau, tapi dengan cara dia ya maturlah secara kekeluargaan misalnya disampaikan bahwa ini kurang baik, ini perlu dirubah, tidak harus bengok-bengok di jalan gitulah kalau santri. Kenapa begitu? Yaitu tadi santri itu dibina supaya punya akhlak baik. Wa qulu qaulan sadida, agar kalian kalau mau bicara itu dengan pembicaraan yang lemah lembut, yang baik gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mencontoh Nabi itu ya dengan bahasa umum. Tapi kalau mau di persentase kecil itu bisa mencontoh Nabi itu. Tapi walaupun kecil asal mau mencontoh masih termasuk hamba Allah yang ingat kepada Allah. Selalu zikir kepada Allah, ingat akan karunia-Nya yang sudah dilimpahkan kepada semua hambanya termasuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, lalu Nabi Muhammad itu besok memberi syafaat di akhirat kepada umatnya yang tercinta, yang cinta kepada Nabi. Fil hasri syafi'una Muhammad munjil khalaiqi min jahannam. Besok di dalam mahsyar. Mahsyar itu tempat perkumpulan manusia. Yaumul mahsyar namanya. Ceritanya begini, setelah kiamat sudah mati semua, tidak ada orang satu pun, tidak ada, jangankan satu separuh tidak ada. Itu besok dibangunkan dari kuburan, terus dari tempat dia bangun itu tangi dari kuburan menuju ke mahsyar tadi. Mahsyar itu tempat perkumpulan manusia. Kalau dalam riwayat itu ada qil namanya, dawuh dari satu ulama bahwa mahsyar itu tempat perkumpulan manusia besok di akhirat itu padang Arafah itu. Tapi itu kaul kecil itu atau qil. Sebab mahsyar itu besok dari sebelah timurnya sampai sebelah barat padang mahsyar itu lebih kempling dari keramik ini kan.
keramik yang kita tempat ini sekarang. Ini kan keramiknya kempling ini. Kalau itu nanti lebih ngicis lagi. Umpama ada telur digelindingkan dari barat ke timur bisa sampai. Saking mulus kempling. Mahsyar itu tempat perkumpulan manusia bangun dari kubur menuju ke tempat di mana nanti oleh Allah ditentukan ke surga apa ke neraka. Nah di situ umat Islam termasuk kita terutama besok mendapat syafaat dari Rasul itu ketika di mahsyar tadi. Karena di mahsyar itu Quran itu mendawuh Allah Ta'ala yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu, hari di mahsyar tadi, mau lari kemana? Tak bisa lari ke sana-sana. Beda dengan sekarang bisa pitakilan orang. Maksudnya bukan tak ada tempat, tapi sana memang ceritanya manusia triliunan itu bukan cuma 1 triliun, 10 triliun, tidak bisa dihitung. Berjuta-juta triliun itu. Kumpul di sana menunggu keputusan dari Allah. Nah di situ pentingnya syafaat Rasulullah diberikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, status Rasulullah SAW sebagai hamba Allah pilihan yang menjadi penyebab adanya alam semesta. Berikut adanya manusia ini sekarang. Seandainya Allah tidak melahirkan Nabi Muhammad, ya tidak ada semua. Bukan cuma langit dan bumi, isinya tidak ada, termasuk manusianya tidak ada. Tetapi dengan rahmat Allah itu satu yang diturunkan ke dunia. Kalau mau dibagi sedemikian rupa, yang besar-besar ada 5 tadi, yang kecil-kecil tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, niscaya kalian akan mengatakan tidak mampu menghitung nikmat Allah. Insya Allah yang kalau kita senantiasa memperingati Nabi tanpa punya keyakinan tentang statusnya para Nabi dan Rasul itu, yang notabene kewajibannya kan ada 4 Nabi dan Rasul itu. Siddiq, amanat, tabligh, fatonah, kan gitu. Siddiq itu orang yang punya sikap jujur dan amanah, bertanggung jawab. Tabligh menyampaikan tugas yang Allah perintahkan supaya disampaikan. Fatonah itu memang dia cerdas. Itu kewajiban Nabi. Bukan cuma Nabi Muhammad, semua Nabi dan Rasul yang mendapat tugas oleh Allah Ta'ala menjadi hamba Allah yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di Solo ada kegiatan berkaitan dengan Maulid Nabi, itu namanya sekaten kan. Itu kita kalau buka sejarah, bukan mundur ya. Sekaten itu bahasa Arab sebetulnya, syahadatain. Tapi diungkapkan oleh lidah Jawa sekaten. Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sekaten. Terus gapura itu sekarang di mana-mana ada gapura. Maksudnya bahasa Arab juga wafuron. Wafuron. Gapura itu wafur. Ya, mendapatkan ampunan dari Allah, bisa masuk ke sana, bisa keluar ke sini kan
keluar masuk bisa, dapat ampunan dari Allah, menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat berkah, hidupnya itu senantiasa istighfar kepada Allah. Insya Allah kalau mencontoh apa yang ada di kepribadian Nabi itu, walaupun tidak 100%, tapi kita sudah mampu sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad maksudnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya kira itu dulu. Nanti insya Allah minggu depan akan lebih dalam lagi uraian tentang menghormat syiar agama, khususnya Nabi Muhammad itu. Ya, karena kepribadiannya belum diungkapkan secara luas ya, secara uraian dalam kitab itu sedemikian rupa. Misalnya Nabi itu punya badan ya tegar sedemikian rupa. Kalau hamba Allah yang namanya manusia, umpama ketampanan itu seperti benda telur gitu ya, itu disigar jadi dua, yang separuh itu oleh Allah diberikan kepada Nabi Yusuf. 50% ketampanan di dunia itu ada di Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Muhammad itu ternyata ahsanu min ihsanihi, lebih bagus dari kebagusannya beliau daripada yang lain. Kalau ganteng itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Bahasa yang lebih eksplisit, ahsan min ihsanihi itu Nabi Muhammad itu bukan cuma ganteng tapi berwibawa. Itu Nabi Muhammad. Ahsanu min ihsanihi. Jadi kalau Nabi Yusuf itu diamanati kegantengan itu, ketampanan itu 50%, yang 50 dibagi kepada semua manusia di dunia, hanya 50% ke Nabi Yusuf, tapi kan sama dengan yang diberikan kepada manusia sedunia. Nabi Yusuf itu, Nabi Muhammad masih lebih baik dari Nabi Yusuf, gitu loh. Bahasa yang lebih jelas itu dalam kitab Al-Barsanji dikatakan, saya punya syarahnya itu, Midarujus Su'ud namanya. Syarahnya Barsanji itu, Al-Barsanji yang dibaca itu, uraiannya sedemikian rupa, termasuk ketampanan Nabi Muhammad itu ternyata terlepas dari tadi yang 100%, 50% oleh Allah diberikan kepada Nabi Yusuf, 50% dibagi kepada semua hamba Allah selain Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad berarti ada di situ, ada di 50% kedua itu. Tapi dalam kitab Midarujus Su'ud dikatakan ahsan, Nabi Muhammad itu ahsan min ihsanihi, lebih bagus, lebih tampan, lebih gagah daripada Nabi Yusuf. Bingung kita, ya jangan bingung-bingung gitu aja kan. Kalau ada persoalan yang membingungkan itu kita tidak usah bingung-bingung, karena bisa dicarikan solusi itu. Kalau Nabi Muhammad itu dikatakan ahsan min ihsanihi karena memang Nabi Muhammad menjadi penyebab adanya alam semesta, termasuk adanya Nabi Yusuf kok. Kalau Nabi Yusuf kan masih keturunan Nabi Muhammad maksud saya. Nah, di sini kita menguraikan tentang sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad. Kecuali sifat yang lain yang wajib tadi, siddiq, amanat, tabligh, fatonah,
Sebaliknya kidib, hianat, kitman, berada. Nah, itu sebaliknya. Itu Nabi mempunyai sifat sedemikian rupa, tetapi ada yang mustahil bagi para nabi. Kalau dikatakan goblok, putu dan seterusnya, tak bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan, insya Allah nanti minggu depan lebih luas lagi, lebih dalam lagi uraian tentang Nabi Muhammad supaya kita tambah punya kemantapan hati, tidak ngawur namanya. Tetapi saya jelaskan di sini kalau kepada manusia termasuk kepada Nabi Muhammad itu tidak boleh kita mengatakan mengkultuskan gitu, tidak kita tidak pernah mengkultuskan seseorang, apalagi cuma orang biasa. Nabi Muhammad aja tidak boleh dikultuskan, disamakan dengan posisinya Allah ya tidak bisa. Nabi Muhammad makhluk. Ya kalau kita harus menghormat karena memang kita ini orang tahu agama. Ya ciptaan Allah yang menurut Allah termulia itu kita hormati, namanya paham agama. Jadi kita menghormat saja, bukan apalagi menyembah, tidak boleh. Tidak boleh menyembah selain Allah. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awnin minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.